Saya beli frame sama fork sama handle post ini dengan harga yang sudah digoreng. Hai semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana cara saya merakit sepeda lipat FN Hongas ini. Ya, di samping saya ini ada sepeda lipat FN Hongas serial Marvel Loki 2020, dimana warnanya itu cantik ya, ada oranye, hijau, dan hitam. Tapi kalau kita lihat dari dekat, hitamnya ini ada unsur kehijau-hijauan, cakep banget. FN Hongas ini dia jual hanya frame sama handle post sama forknya. Dia tidak jual secara penuh full bag, dia hanya spare partnya aja, maka dia nggak kena SNI wajib. Berbeda dengan pelaku usaha yang ngejual sepeda secara full bag, dia harus SNI wajib. Nah, itu sebagai gambaran kenapa gas itu harus kita rakit, ya kan? Padahal kalau kita lihat kembarannya atau kopiannya, ada elemen Troy, dimana elemen ini ngejual secara full bag, maka elemen Troy harus kena SNI wajib. Kalau FN Hongas tidak, karena dia menjual hanya batangannya saja. Oke, pengalaman saya merakit sepeda di tengah kondisi pandemik ataupun demam sepeda ini, gila, harga-harganya pada tinggi semua. Saya beli frame sama fork sama handle post ini dengan harga yang sudah digoreng. Ya, di tengah demam ini memang sudah tidak rasional harganya. Nah, kunci yang pertama adalah kesabaran. Kalau memang kita terburu-buru, ya pasti akhirnya kita akhirnya ya bisa dikatakan kehilangan lah rupiah. Tapi kalau misalkan kita sabar sedikit, itu ada kalanya kita menemukan harga yang ya bisa dikatakan pas lah ya. Terus poin yang kedua adalah kita harus punya banyak teman. Karena dari kita punya banyak teman, kita punya banyak referensi, kita punya banyak pengetahuan spare part apa saja yang ya bisa dikatakan kompatibel dengan frame ini. Terus spare part apa saja yang memiliki kualitas bagus dengan harga yang lumayan cukup, sehingga kita jadi puas gitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar mengandalkan mekanik ataupun penjual di toko sepeda, itu ya mohon maaf bisa dikatakan mungkin kita diakal-akalin sama mereka. Dibilangnya ini kualitasnya bagus, speknya bagus, tapi ternyata masih ada yang lebih bagus lagi dengan harga yang relatif sama gitu. Nah, punya banyak teman. Nah, saran saya juga masuklah ke grup atau komunitas di sepeda tersebut. Misalkan saya punya Polygon Siskiyou D5, saya masuk ke grup Facebook yang namanya Siskiyou Rider Indonesia. Di situ saya punya banyak orang, teman baru, di mana orang itu banyak memberikan masukan-masukan, ataupun kita juga bisa bertanya, dan mereka di sana sangat welcome, sangat sangat edukatif lah ya, memberikan pencerahan. Nah, di forum tersebut pun juga kita bisa jual beli ya. Kita misalkan butuh apa, rem kah, ataupun pedal kah, ataupun apa, di sana banyak orang yang menjual juga. Nah, itu untungnya atau enaknya masuk ke komunitas tersebut. Nah, di proses perakitan FN Hongas ini, terus terang saya ketika belum
memiliki frame-nya, saya mencoba untuk masuk grup Facebook tersebut. Walaupun belum punya efek non gas, tapi saya beranikan diri untuk masuk ke situ. Dan ya itu, situ banyak banget orang yang menawarkan kan, atau memberikan pencerahan spare part apa saja yang cocok, yang bagus gitu kan. Dan banyak juga yang menjual, bisa dikatakan banyak juga yang menjadi penjual dadakan atau penjual gorengan yang dadakan, di mana ya mencari keuntungan, tapi ya itu hak mereka juga. Kita yang penting bisa selektif lah, lebih selektif itu. Terus saran saya yang ketiga itu nggak perlu kita harus punya spare part yang baru semua. Tapi ini pilihan ya, bagi teman-teman yang memiliki keinginan perfect, dimana harus semuanya harus baru, ya itu pilihan teman-teman. Tapi kalau saya berpikiran bahwa ini adalah sepeda mahal, spare partnya juga udah mahal-mahal. Nah, untuk menyiasatinya, saya ada kalanya membeli barang yang sudah terpakai tapi masih fungsinya masih bagus. Contohnya, saya membeli shifter sama RD Shimanoshi yang sudah dipakai selama 3 minggu sama orang. Terus dia jual, saya beli, tapi ternyata masih bagus juga, masih bagus, masih enak, dan dengan harga yang wajar, sangat wajar. Bisa dikatakan pas lah. Kalau kita beli shifter sama RD Shimanoshi, sekarang di luaran itu sama penjual gorengan itu udah harganya gak karuan, 1,7, 1,8 juta. Padahal kalau misalkan kita beli di dealer resmi seperti Rodaling, itu paling sekitar 1 juta, 1 juta sekian lah, nggak nyampe 1,7. Itu kan artinya selisihnya bisa tinggi banget, selisihnya banyak banget. Nah, kebetulan saya beli bekas, udah 3 pemakaian 3 minggu, dengan harga 1,15. Saya rasa itu worth it, dan sekarang sudah saya pasang di sini. Oke, tips yang keempat yaitu ketika kita sudah mengumpulkan semua spare part, berikan atau percayakan kepada yang ahlinya dan yang memiliki peralatan yang komplit. Ini pengalaman saya. Saya terus terang agak menyesal ketika saya tidak langsung memberikan kepada orang bengkel yang komplit. Hal kecil aja, pemasangan headset Letron. Headset ini ternyata harus dipasang dengan di-press. Memang ada tutorial di mana orang itu masang headset dengan mudah, hanya diketok saja, diketok pakai palu yang kayu ataupun palu yang karet ya. Tapi ya balik lagi, ini adalah frame yang bisa dikatakan tidak murah. Sangat sayang kalau misalkan kita memperlakukannya dengan cara yang dalam tanda kutip kasar. Nah, karena saya waktu itu berencana merakiti teman sendiri, dan ternyata teman itu tidak memiliki alat untuk ngepres headset ini, akhirnya saya harus ke Rodaling. Di sana saya pasang, dan ternyata harganya nggak murah, biayanya nggak murah, 80.000 untuk hanya pasang headset saja, belum transportasi ke sana. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau kita hitung 80.000 hanya untuk pasang headset doang, headsetnya saja. Itu headset. Yang kedua masalah ini kabel, perkabelan. Saya beli bracket ini itu sudah sama kabelnya, dan ternyata
panjang kabelnya itu melebihi dari sepeda ini. Jadi ada yang tercuntai-cuntai gitu, mau nggak mau harus dipotong. Nah ternyata teman saya itu nggak bisa motongnya. Ujung-ujungnya saya tetap masukin ke bengkel buat motong kabel rem sama shifternya. Dan ketika kita potong kabel rem itu nggak barang potong, karena harus ada alatnya sendiri dan juga harus ada tambahan lagi yang namanya olive atau jarum. Dimana teman saya nggak punya itu, ya kan? Terus berikutnya masalahnya adalah di sini nih. Ketika terus terang ini saya beli wheel set, velg sama jari-jari sama hubnya itu paketan. Nah salah saya ketika saya ngerakit di teman juga nggak punya alat untuk nyeting jari-jari ini, ya kan? Nah akhirnya waktu itu langsung dipasang aja di bannya dipasang. Terus setelah saya coba goes 20 km baru dapat kena masalah tuh, bunyi di sini gluduk. Di sini pun juga ada sedikit suara gluduk. Nah ternyata memang di sini jari-jarinya itu kendor. Jadi bagi teman-teman yang beli wheel set secara paket, saya sarankan ketika mau dirakit disetting dulu. Nah itulah pengalaman saya ya. Mudah-mudahan sih teman-teman ya nggak mengalaminya lah ya. Karena saya pemula, saya pikir kalau misalkan saya ngerakit sendiri, ada teman, terus hal-hal lain bisa diselesaikan, tapi ternyata ada aja masalah. Tapi kalau misalkan kita ke bengkel yang bagus, harusnya sih mereka sudah tahu ya, udah pengalaman mana-mana yang harus dikerjakan, dan rata-rata sih biayanya cuma sekitar 250 ya kalau misalkan di bengkel yang bagus. Tapi terus terang ketika saya merakit ini sendiri, mencoba merakit sendiri sama teman, jumlah yang saya keluarkan melebihi itu. Jadi ya itu saja sih yang sharing saya, pengalaman saya. Mudah-mudahan teman-teman yang mau merakit bisa menjadi referensi, bisa menjadi pengetahuan, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan, mengambil sikap. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.